YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk Anda yang ingin nostalgia atau Anda yang ingin nambah koleksi mobil tua. Dan pada video kali ini kami membahas tentang Taft, bukan Taft, tapi Taft. Merupakan nama Presiden Amerika yang ke-27. Tapi itu juga bisa jadi plesetan dari tough atau tangguh dalam bahasa Indonesia. Biasanya yang ada di otak kami suatu 4x4 dengan mesin diesel adalah ini, tough. Dan kebetulan ini yang paling umum dan masih terlihat di jalanan. Dibandingkan dengan 4x4 lain yang ini harganya masih masuk akal karena yang lain itu tidak masuk akal. Land Cruiser BJ40 dan Land Rover Defender. Karena Taft ini harganya masih masuk akal, maka kami bahas di video ini. Sedikit sejarah mengenai Daihatsu Taft. Generasi pertamanya diluncurkan di dunia pada tahun 1974. Nama Taft sebenarnya singkatan dari Tough Almighty. Ini kenapa Almighty? Four Wheel Touring Vehicle. Generasi pertama Taft ini masuk ke Indonesia tahun 1976, namun dengan mesin bensin. Berkode F10 dan kadang disebut dengan Taft kecil. Dan kemudian tahun 1978 masuk versi facelift-nya, yang kali ini dengan mesin diesel dengan kode F50. Versi facelift ini sering disebut sebagai Taft Kebo oleh orang Indonesia. Mungkin karena di pintu belakangnya ada emblem gambar kebonya. Kemudian generasi keduanya muncul di Indonesia tahun 1985. Di luar negeri sudah tidak memakai nama Taft lagi. Namanya berubah menjadi Daihatsu Rugger atau Daihatsu 4Track di UK. Ada versi Toyotanya juga, yaitu Toyota Blizzard. Namun di Indonesia berbeda. Di sini mobil tersebut tetap dengan nama Taft. Untuk yang short wheelbase 3 pintu 4-wheel drive dengan mesin diesel disebut dengan Taft GT. Kemudian yang 4x2 dikasih nama Highline. Versi medium wheelbase, jadi panjangnya menengah, 3 pintu dengan atap agak tinggi dipanggil dengan Taft Rocky. Untuk yang versi 4x2-nya Highline GTX. Kemudian ada juga long wheelbase dengan bentuk SUV 5 pintu. Atau ada juga yang pickup. Ini lengkap sekali, banyak sekali pilihannya. Dan karena saking lakunya varian diesel pada mobil kotak ini, Daihatsu mengeluarkan versi bensinnya juga yang namanya Veroza. Untuk urusan kode-kodenya rumit juga. Ada kode F69, 69. Digunakan pada Highline SUV, baik yang long maupun yang short. Kemudian F70 digunakan Taft GT 4x4, Veroza, Highline Pickup, dan Highline Short. Kemudian ada F75 digunakan untuk varian medium wheelbase seperti di Taft Rocky sebelum 1996. Untuk Taft Independent beda lagi kodenya, yaitu F73 untuk Taft GT Independent dan F78 untuk Taft Rocky Independent. Daihatsu Taft umurnya itu cukup panjang, diproduksi sampai dengan 2007 dan bisa dibilang tidak ada penerusnya. Karena Daihatsu sekarang tidak jualan SUV yang diesel. Tapi ternyata nama Taft muncul lagi di tahun 2020 di Jepang. Ini sempat kami lihat. Namun bukan suatu SUV, tapi suatu mobil JDM yang kecil, suatu K-car yang dibikin seakan-akan gagah. Namun tetap saja K-car. Untuk review Daihatsu Taft ini seperti biasa kami serahkan kepada mamang-mamang yang itu, Mamang Ichan. Dan seperti biasa kami akan mengawasi dari jauh agar si mamang itu tidak bisa berbuat yang aneh-aneh. Akhirnya Daihatsu Taft ketemu juga kondisi yang proper. Biasanya Daihatsu Taft yang ada sekarang di Indonesia itu udah dikasih bull bar, udah dikasih winch, udah off-road style, udah susah banget untuk merepresentasikan kepada sobat semua. Akhirnya saya menemukan ini. Dan Taft ini adalah diciptakan untuk menjadi rival terberatnya dari sebuah Toyota Land Cruiser BJ40 yang diesel itu kan 3000 cc. Kalau yang Taft itu 2800 cc. Format atau variannya juga hampir sama. Ada yang short, ada yang medium, dan juga ada yang long. Nah, pertama kali keluar Daihatsu Taft itu lampunya bulat kayak kodok. Makanya pelampiasannya di tahun 87 mengalami facelift menjadi kotak semua. Dan bedanya dengan yang sampai sekarang ini ada 4 kali perubahan. Yang pertama itu yang jadi kotak. Terus juga lampu sennya kotak di bawah. Bempernya juga hanya kotak di bagian bawah. Dan juga grillnya hanya ada satu. Di sebelah sini tulisannya Daihatsu. Tahun 89 facelift kedua. Bedanya di bagian grillnya menjadi ada 3 layer dan juga lebih besar di bagian grillnya. Masih tetap juga lampu sen di sebelah sini kotak biasa. Dan tahun 96 akhirnya keluar tipe Taft Independent yang seperti di sini.
Nah, grillnya paling besar, menjadi kotak-kotak seperti ini. Lampu seni juga mengikuti alur dari ininya nih, frame-nya, dan juga di bagian bawah bumpernya, di bagian bumpernya maksudnya, itu ada kotak di sebelah sini ada atau lubang hawa, itu bedanya. Dan kemudian di bagian atasnya juga dia mengikuti kotak-kotak semua. Ada kontur sebelah sini dan juga ada 2 buah kecerutan. What the meaning of kecerutan? Kemudian untuk dimensi bodi dari Daihatsu TAF ini, karena terlalu banyak pilihannya maka Anda bisa lihat tabel berikut ini. Dan pakai kesempatan ini untuk tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Pertama kali keluar tahun 1985, mesin yang digunakan TAF, Highline, dan Rocky adalah mesin diesel 2800cc 4 silinder indirect injection overhead valve dengan kode DL41. Mesin ini juga digunakan pada truk Daihatsu Delta yang di Indonesia tidak terlalu laku. Mungkin Anda juga tidak kenal, kami juga tidak kenal. Mesin ini menghasilkan tenaga 72 horsepower pada RPM 3600 dan torsi 170 Nm pada RPM 2200. Untuk versi faceliftnya tahun 1989 diperkenalkan mesin baru dengan kode DL42 yang merupakan penyempurnaan dari DL41. Perbedaannya adalah pada pompa injectionnya yang tadinya bertipe inline berubah menjadi tipe rotary, dan ada perubahan pada timing gearnya yang berubah menjadi belt sehingga suaranya jadi sedikit lebih halus. Karena perubahan ini, power mesin ada kenaikan sedikit menjadi 74 horsepower. Kemudian untuk transmisinya pada TAF diesel hanya manual 4 speed. Kemudian sejak tahun 1991 ditambah 1 gigi lagi menjadi 5 speed. Bagian sampingnya Daihatsu TAF yang saya bawa ini adalah sebuah Daihatsu TAF Rocky, atau bisa dibilang formatnya atau variannya yang medium, yang panjang itu medium gitu ya, karena berbeda-beda, ada 3 varian. Dan yang ini menyerupai seperti Daihatsu 4Track yang ada di British UK. Nah, kalau TAF Rocky itu yang independen terutama ya, ininya paling besar, makanya bisa dilihat di sini. Terus juga kalau Daihatsu 4Track itu ada yang namanya spion di bagian sini, dan juga aslinya untuk sebuah TAF Rocky itu memakai pelek dengan ring 15 dengan profil ban 215/70. Terus kemudian juga spionnya kalau yang di Indonesia gitu ya, dia pakai spion yang agak tiduran. Kalau ini versi yang berdiri lebih gagah. Dan kemudian nih bedanya ya, kalau yang facelift di tahun 89 itu sennya berada di sebelah sini, sedangkan yang awal-awal facelift pertama dan yang pre-facelift lampu sennya berada di ujung sebelah sini. Itu kerennya. Sebuah TAF Rocky atau yang medium, nah ini bisa dilepas. Ini karena fiber untuk di bagian belakangnya. Sedangkan TAF GT, TAF Highline itu nggak pakai yang keras, yang empuk-empuk seperti ini, bisa dilepas itu nggak bisa. Cuman hanya di varian TAF Rocky. Terus kemudian juga di sini juga nggak ada footstepnya, makanya ini agak-agak tinggi. Dan kemudian di atasnya ini ada kaca seperti Land Rover. Inilah dia TAF Rocky. Yuk sekarang kita ke bagian belakang. Inilah bagian belakang ya TAF Rocky. Makanya dia punya atap yang paling tinggi karena dia merupakan high roof ya gitu ya. TAF GT enggak, TAF Highline juga enggak, hanya di TAF Rocky saja. Taillightnya seharusnya kalau versi Indonesia di sebelah sini dan mengikuti kontur dari bodi sampingnya. Makanya diselok di sebelah sini, lampu rem di bawah, lampu mundur di bagian tengah, dan lampu seinnya di bagian atas. Sedangkan yang versi Daihatsu 4Track dia berada di bawah, makanya ini agak-agak bahaya. Dipasangin high mount stop lamp sama pemiliknya biar agak-agak aman. Dan di sini juga ada rear defogger, ada wiper belakang, ini lengkap banget. Dan di sini juga ada yang namanya ban konde. Ini TAF Rocky juga di Indonesia masih pakai ini. Oh ya, di sini juga ada yang namanya fog lamp belakang. Di sini juga lampu atret. What the meaning of atret? Bagasinya TAF Rocky ini dibuka seperti pintu biasa karena ke samping. Bisa terbuka lebar dan ini cukup berat karena di pintu ada ban serepnya juga. Ini isi bagasinya luas. Bisa untuk bawa 6 galon air dan 1 tas besar dan 2 tas medium. Aslinya TAF Rocky ini di Indonesia ada 2 kursi kecil yang dengkul-dengkulan untuk 2 orang tambahan di area bagasi ini.
Sayangnya yang ini sudah dicopot. Berlanjut ke interior row kedua, masuknya ini cukup susah. Ditambah lagi itu kursi Recaro yang manual digeser ke depan, bukan model one touch karena memang tidak ada yang model one touch. Mamang itu kesulitan masuk ke row kedua. Kemudian setelah di dalam row kedua, dengkulnya mentok. Headroomnya masih luas karena Tough Rocky memang didesain high roof. Senderannya tegak, kurang nyaman untuk orang dewasa. Ada tempat-tempat penyimpanan di kanan kiri, dan apabila ngelihat ke atas ada kaca macam Land Rover yang disebut dengan Alpine Window. Jendelanya bisa dibuka namun model geser. Karena ini model yang spesial, maka ada seatbelt di row kedua. Sedangkan Tough Rocky di Indonesia tidak ada. Kemudian bagian kokpitnya, ini duduknya macam duduk di Jeep. Duduknya ini nyaman, tapi sebenarnya ini kenyamanan dari Recaro. Aslinya itu joknya seperti bangku tanpa side support yang besar. Headroomnya tentu saja luas. Instrumen clusternya itu lengkap sekali dengan speedometer, fuel gauge, temperatur mesin, dan RPM. Dan yang ini dipakai tambahan turbo timer dan boost meter. Ini berturbo. Ada handle transfer case-nya untuk 4x4. Untuk versi yang ini cukup unik. Untuk masuk ke 4 low harus tekan dulu ini. Yang di sebelah kanan speedometer. Sangat unik sekali. Di dashboard bagian tengah ada tambahan indikator-indikator. Voltmeter, kemiringan mobil, dan jam analog agar Anda tidak lupa waktu. Kekurangan Tough Rocky yang berbahan atap besi yang tipis membuat kabin terasa panas. AC yang dingin sekalipun bahkan terasa biasa-biasa saja, namun tidak terjadi di Tough GT atau Highline. Pengontrolan AC termasuk lengkap, bisa ada arah semburan, ada sirkulasi AC, bahkan banyak yang tidak ditemukan di mobil-mobil murah zaman sekarang. Kemudian ada asbak, 12 volt power outlet, single DIN head unit yang ini jadi standar Tough Rocky. Di dalam glove boxnya ini sangat kecil. Pada versi 4Track ada tambahan electric mirror, fog lamp, wiper belakang, dan pengatur keras lembutnya suspensi. Ini kenapa canggih sekali? Apakah benar? Dan pencetan central lock dan ada jam terbang mobil. Ini seperti pesawat, bukan jam terbang mungkin maksudnya. Running hours mesinnya. Sebuah Tough memang dibuat untuk jeep-jeepan, untuk off-roadan, makanya dia visibilitas ke depannya tuh tinggi, posisi duduknya tinggi, dashboard rendah, kap mesinnya kelihatan ke depan, dan kita bisa melihat tanah di kiri dan di kanan. Ini ya memang kodratnya sebuah jeep. Suspensinya Tough independent, ini empuk, enak. Tapi kalau limbung ya memang kodratnya SUV yang bukan kecepatan, ini agak limbung. Tapi ini nyaman banget suspensinya. Berbeda sama Tough yang dulu yang masih pakai per daun, itu agak ajut-ajutan, makanya saya agak kaget. Biasanya Tough itu bolot gitu ya, bolot, jalannya ajut-ajutan, nggak enak dipakai. Yang Tough independent itu berbeda, makanya dia mahalnya tuh, range-nya tuh jauh sama yang Tough biasa. Torsion bar depan independent, belakangnya rigid axle, tapi dia udah pakai coil spring. Suspensinya ini enak sih suspensinya. Mesin yang dipakai oleh Tough independent dia DL42, berbeda kode dengan yang generasi yang sebelum-sebelumnya yang pre-facelift itu ya, DL41. Dia ada penyempurnaan di bagian mesin menjadi 74 horsepower. Tadinya 72 horsepower, 74 horsepower, dan yang ini kebetulan dia sudah dicangkok sama turbo menjadi ya rasanya mirip-mirip dengan DL51 yang tanpa intercooler. Rasanya wow, gile, oh my god, ini mobil kenceng banget. Wow, ngeri. Akibat dari turbo yang gede, tenaga yang gede dikompensasi dengan kopling yang berat, makanya biar anti slip pakainya heavy duty. Ini berat banget ini koplingnya. Tapi perpindahan giginya it's so fine lah untuk sebuah Jeep gitu ya. Masih terbilang nggak begitu kaku-kaku banget kayak Land Cruiser gitu, enggak. Ini masih tetap enak untuk perpindahan gigi, tapi ini koplingnya berat banget. Rem digunakan oleh Tough independent, dia depannya cakram, belakangnya masih tromol, tapi sudah pakai booster, berbeda dengan Katana yang belum pakai booster aslinya gitu ya, yang tahun 90-an juga gitu. Kalau ini udah pakai booster, udah empuk remnya, tapi tetap saja untuk sebuah Jeep yang gede seperti ini makanya nggak terlalu pakem. Untuk
untuk kekedapan kabin memang tidak terlalu terdengar ya untuk traffic noise-nya. Terus suara mesinnya juga enak gitu, sayur-sayur saja terdengar. Tapi suara ban yang gede karena dia pakai ban MT itu agak masuk wong-wong-wongnya gitu. Tapi ya mungkin ini pakai peredam kabin, jadi tidak terlalu akurat. Karena dulu pernah pakai yang DL41-nya atau yang generasi pre-facelift-nya itu berisik untuk di sebuah TAF. Apa yang kami pikirkan mengenai mobil ini kalau dibandingkan dengan rivalnya, yaitu ya Toyota Land Cruiser atau ya mungkin yang lebih kecil Katana gitu ya. Dia mempunyai suspensi yang enak untuk tipe yang independen, tapi yang fairdown-nya ya hampir sama-sama aja sih. Terus juga perawatannya gampang karena dia pakai diesel konvensional, partnya juga banyak, part modifikasinya banyak, makanya sulit banget untuk mencari TAF yang proper seperti ini. Dan juga pajaknya juga tidak terlalu mahal-mahal amat. Harga jualnya keren, BBM-nya nggak irit-irit amat, tapi untuk mobil segede ini, untuk di dalam kota 19-110 ya masih oke lah, masih make sense. Kalau mau beli, ada yang harus diperhatikan dari Daihatsu TAF, yaitu dari timing belt-nya. Karena yang pertama keluar itu masih pakai timing chain, sedangkan yang tahun 87 ke atas, dia sudah pakai timing belt. Nah, itu harus secara berkala digantinya, kalau enggak agak-agak belibet gitu ya untuk sebuah mesin diesel di Daihatsu TAF. Dia juga punya kelemahan di bearing rodanya yang cepat aus karena dia bodinya berat, dan juga dia punya kelemahan di bagian bodinya yang cepat berkarat, terutama di ujung-ujung sebelah sini di bagian pintu itu cepat sekali berkarat. Dan bagi sebagian orang mobil ini tuh adalah terlihat kuno dan terlihat murah bagi sebagian orang. Padahal ini mahal banget untuk tipe TAF independen, yaitu 120 juta ke atas, apalagi dengan modifikasi yang proper seperti ini bisa menghasilkan pundi-pundi amal. Pundi-pundi harta maksudnya. Kami sudah lama sekali tidak nyetir mobil itu dan kami sudah lupa rasanya. Tapi seingat kami mobil itu pelan, keras, dan tidak enak, namun capable untuk di segala medan. Overall, mengenai TAF GT merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang ingin kendaraan 4x4 dan diesel, dan ini masih belum terlalu mahal. Interiornya tidak terlalu sempit dan yang pasti bisa off-road, namun bisa juga dipakai untuk gaya-gayaan. Kalau Anda tidak suka off-road, jangan beli yang 4x4, beli yang 4x2 saja. Kalau Anda ingin yang agak nyaman, pilih yang independen. Mobil ini masih oke untuk dipakai sehari-hari, namun kepraktisannya agak kurang bagus dan radius putarnya tidak terlalu kecil. Semua ini merupakan opini pribadi mamang-mamang itu dan kami. Tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun, dan apapun yang terlihat pada video ini, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami, khususnya Instagram. Cek juga itu channelnya si mamang-mamang itu, Aspros Auto. Terima kasih telah menonton.